Halo semuanya, oke langsung aja ya. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngebedah sesuatu yang benar-benar masif. Kita ngomongin soal lompatan strategis gede-gedean lewat momen serah terima militer di tahun 2026. Nah, bayangin aja nih, tepat di tanggal 18 Mei 2026, berlokasi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Presiden Prabowo Subianto mimpin langsung upacara serah terima alutsista yang wow, skalanya benar-benar luar biasa. Ini bukan cuma acara seremonial biasa loh, tapi benar-benar titik balik yang krusial banget buat masa depan pertahanan Indonesia. Oke, mari kita langsung masuk aja ke bagian utamanya. Dari semua hal yang terjadi hari itu, tahu nggak apa yang paling narik perhatian? Yap, apalagi kalau bukan pendaratan armada jet tempur MRCA Rafale. Pesawat yang udah lama banget ditunggu-tunggu ini akhirnya resmi ngejaga langit kita. Kehadiran pesawat tempur multiperan ini benar-benar krusial karena dengar ya, ini bukan cuma soal markirin pesawat baru di hanggar. Sama sekali bukan. Ini soal mendefinisikan ulang kekuatan dan kapabilitas tempur bangsa kita buat puluhan tahun ke depan. Buat ngasih gambaran yang jelas, ini alur pembahasan kita hari ini. Bagian pertama, momen serah terima alutsista. Kedua, daftar armada dan senjata baru. Ketiga, strategi pertahanan dan kedaulatan. Dan terakhir, bagian keempat, visi kemandirian bangsa Indonesia. Kita bakal bergerak bertahap, mulai dari ngebahas kecanggihan perangkat keras militernya, sampai paham visi sosial ekonomi yang lebih luas di baliknya. Sip, kita mulai dari bagian pertama, momen serah terima alutsista. Disinilah tradisi budaya lokal kita ketemu langsung sama kekuatan militer modern. Rangkaian acaranya tuh unik banget karena gabungin nuansa militer yang tegas sama kearifan lokal kita. Pertama, Presiden membuka tirai logo Skadron Udara 12. Terus, nah ini yang menarik, ada sentuhan budaya yang kental banget di langkah kedua, yaitu tradisi penyiraman air kembang ke badan pesawat, semacam doa keselamatan gitulah. Baru deh setelah itu, masuk ke prosesi inti di langkah ketiga, penyerahan kunci secara formal dari Presiden ke Panglima TNI yang langsung diterusin ke Kepala Staf Angkatan Udara. Oh iya, satu detil kecil tapi keren banget nih. Untuk nutup acara, para tokoh yang hadir kompak banget foto pakai gaya khusus yang namanya pose TNI Prima. Kelihatan banget kekompakan dan kesiapannya. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, daftar armada dan senjata baru. Yuk, kita lihat lebih detail wujud dari persenjataan baru kita ini. Nah, yang benar-benar menarik dari apa yang kita lihat sekarang ini adalah kita bisa ngelompokin semua aset baru ini ke dalam grup taktis yang gampang banget dipahamin daripada cuma sekedar ngebacain daftar belanjaan yang panjang. Coba deh perhatiin kolom pertama. Untuk kebutuhan tempur, gila sih. Kita kedatangan 6 unit jet MRCA Rafale. Terus bergerak ke kolom kedua buat lini transportasi dan VIP, kekuatan udara kita ditopang sama pesawat angkut berat A400, pesawat tanker MRTT dan Falcon 8X. Dan di kolom ketiga, yang nggak kalah krusial, lini teknologi dan persenjataan kita diperkuat pakai radar GCI buat peringatan dini, plus smart weapon hammer dan peluru kendali missile Meteor. Bayangin, ini tuh pembaruan ekosistem udara yang benar-benar komprehensif. Lanjut ke bagian ketiga, strategi pertahanan dan kedaulatan. Kita bakal cari tahu alasan strategis di balik semua upgrade ini. Di pidatonya, Presiden negasin poin yang penting banget. Beliau bilang, kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal ya, sebagai deteran. Kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian. Kalau kita bedah dari sisi analitis, hal ini esensial banget. Presiden secara eksplisit ngebingkai penambahan alutsista ini bukan sebagai ajang agresi atau pamer kekuatan. Sama sekali nggak. Ini murni diposisikan sebagai penangkal atau deteran untuk ngamanin batas wilayah udara, laut, dan darat kita di tengah dinamika global yang lagi susah banget ditebak. Jadi murni untuk jaga rumah sendiri. Akhirnya kita sampai di bagian keempat, visi kemandirian bangsa Indonesia. Di sini kita bakal ngeliat gimana urusan pertahanan itu ngejembatani visi kesejahteraan nasional. Dan hal ini dengan brilian mengilustrasikan logika strategis dari pemerintahan saat ini. Kalau Anda perhatikan, ada hubungan sebab akibat yang kuat. Pertahanan dan stabilitas itu diposisikan sebagai syarat mutlak, ibaratnya fondasi rumah, sebelum kita bisa ngebangun hal-hal lain. Pidato tersebut nekenin banget kalau stabilitas militer itu harus beres dulu. Kenapa? Karena cuma dengan pertahanan yang kuat, negara baru bisa ngewujudin tujuan-tujuan besarnya, kayak swasembada pangan, kemandirian energi, dan pastinya ngehadirin keadilan yang merata buat seluruh rakyat tanpa terkecuali. Pada akhirnya, penutup dari pidato itu merangkum 3 poin ideologis utama. Pertama, ini soal komitmen bahwa bangsa Indonesia harus mandiri, harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kedua,
Fokus ujung dari semua pembangunan ini tuh jelas, yaitu untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan. Nah, di poin ketiga, kita dapat semacam gambaran kerangka moral yang diangkat sama pemerintahan ini, sebuah keyakinan kalau negara lagi berjalan di jalur yang ngebela keadilan, jalan yang bersih, suci, dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terlepas dari posisi politik apapun, poin ini ngebantu kita paham landasan moral apa yang secara resmi dipakai di balik kebijakan-kebijakan mereka. Setelah kita ngebahas panjang lebar, mulai dari pendaratan jet tempur mutakhir sampai visi besar soal kesejahteraan nasional, ini nyisain satu pertanyaan yang cukup provokatif buat kita pikirin bareng. Bagaimana alutsista baru ini bakal ngebentuk peran geopolitik Indonesia ke depannya? Apakah langkah masif ini bakal ngejadiin posisi Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang yang disegani di kawasan Asia Pasifik? Ini jelas satu hal yang harus terus kita pantau perkembangannya. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin sesi pembahasan kita hari ini. Tetap kritis, terus belajar, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.